Baik, mahasiswa sekalian, saya lanjutkan untuk perkuliahan mata kuliah farmasi rumah sakit. Tadi kita sudah membicarakan tentang metode-metode perencanaan, ya. Kita akan melanjutkan ke bahasan berikutnya. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, jadi tadi kita sudah membahas tentang metode-metode perencanaan. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis gitu ya. Menganalisis perencanaan yang sudah kita buat ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita sudah membuat perencanaan gitu ya. Membuat perencanaan entah dengan metode konsumsi, entah dengan metode epidemiologi, atau entah dengan metode gabungan antara metode konsumsi dan metode epidemiologi. Kita selanjutnya akan menganalisis perencanaan kita, apakah sudah baik atau belum perencanaannya. Nah, analisis perencanaan itu ada dua, ada analisis ABC atau Pareto analysis, ada juga analisis Venn. Analisis ABC atau Pareto analysis ini adalah suatu analisis perencanaan ya, di mana kita menempatkan jenis perbekalan farmasi ke dalam suatu urutan dimulai dari jenis yang memakan persentase paling banyak ya. Jadi kita urutkan perbekalan farmasi yang sudah direncanakan tersebut, diurutkan mulai dari perbekalan farmasi yang memakan biaya yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Nah, kemudian ada juga analisis Venn, di mana analisis Venn ini adalah suatu analisis di mana kita mengklasifikasikan atau mengkategorikan perbekalan-perbekalan farmasi yang kita perlukan ini ke dalam 3 kategori. Ya, kategori V itu adalah vital, itu adalah obat-obatan yang dia mutlak diperlukan. Kemudian kategori E esensial, dan kategori N itu adalah kategori non esensial. Nah, kita ke analisis ABC dulu ya. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa yang namanya analisis ABC itu adalah kita mengurutkan gitu ya, mengurutkan perbekalan farmasi itu dari yang mulai memakan biaya yang paling banyak sampai sedikit gitu ya. Nah, caranya bagaimana ya? Nah, caranya adalah misal ini adalah hasil perencanaan yang tadi sudah kita buat ya. Perencanaannya ternyata asamifenama dengan menghitung-hitung yang diperlukan ternyata adalah 720 ya, 720 box, di mana harga per boxnya adalah 32.000. Eritromisin yang diperlukan adalah 450 box, harga per boxnya 49.000. Ethambutol 400 box, harga per boxnya 52.000 dan seterusnya. Ya, intinya ini adalah hasil dari pembuatan perencanaan kita ya. Nah, kemudian dari perencanaan tadi kita akan analisis dengan metode atau analisis ABC ya. Caranya adalah kumpulkan kebutuhan perbekalan farmasi, daftar harga dan biaya yang diperlukan. Nah, ini sudah dikumpulkan ya. Perbekalan farmasi yang diperlukan, jumlahnya, biayanya atau harganya itu sudah ada. Nah, setelah itu ya, jumlahkan anggaran total, kemudian hitung persentase jenis perbekalan farmasi terhadap anggaran total ya. Kemudian diurutkan perbekalan farmasi mulai dari yang persentasenya paling besar. Ya, kemudian hitung persentase kumulatif dimulai dengan urutan nomor 1 dan seterusnya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Ini tadi adalah daftar perencanaan kita gitu ya. Ada jumlahnya, kemudian ada harganya. Kita akan menganalisis ABC, maka kemudian kita akan menghitung gitu ya, menghitung. Nah, ini ya. Dari data tadi yang kita perlu adalah baru ini ya, kolom 1, 2, 3 kan baru nama, kemudian jumlah obatnya, kemudian harganya gitu ya. Maka kemudian kita kalikan ini ya, jumlah dan harganya ya. Jadi D kali P. D kali P.
Ya, jadi yang diperlukan 720 box, harga per boxnya 32.000, maka biaya yang diperlukan adalah 23.040.000. Ya. Kemudian eritromisin harga jumlah yang diperlukan adalah 450 box. Kemudian harga per boxnya adalah 49.000. Ya, maka jumlahnya itu adalah dikali P 22.050.000. Ya, kemudian etambutol 400 box, harga per boxnya 52.000, maka duit yang diperlukan sekian. Kita hitung semuanya, ya, dihitung semuanya, kemudian kita jumlah total. Oh, total biaya yang diperlukan untuk pengadaan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat itu adalah 171.140.000. Ya. Itu. Nah, kemudian setelah kita tahu ya harga atau jumlah uang anggaran dari masing-masing obat, kemudian kita tahu total obatnya, kemudian kita hitung prosentasenya. Ya, jadi misalnya asam mefenamat itu membutuhkan biaya 23.040.000. Maka dia ini berapa persen dari keseluruhan anggaran? Ya, cara menghitungnya adalah 23.040.000 dibagi totalnya ini 171.000 juta 140.000 kali 100%, maka ketemu 13,4%. Kemudian eritromisin memerlukan biaya 22.050.000. Kemudian berapa persen? Nah, tinggal 22.050.000 dibagi total, kemudian dikali 100%, ketemu 12,8. Nah, begitu seterusnya sampai klonidin. Ini dihitung semua dengan cara yang sama, sehingga total nanti adalah 100%. Nah, setelah itu kita ya nanti kemudian mengklasifikasikan. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikan? Nah, cara mengklasifikasikannya adalah seperti ini ya. Nah, membuat klasifikasi itu caranya adalah dengan melihat berapa nilai N terkecil ya. Nilai N terkecil adalah 1,75%, yaitu glibenclamid ya, kita lihat. Glibenclamid. Nah, ini ternyata dia benar ya, dia presentasinya paling kecil 1,75%. Nah, kemudian tentukan nilai terbesar, persentase terbesar adalah 30,6%, yaitu amoksisilin. Nah, maka kita lihat ya, amoksisilin 30,6 ya, kita lihat amok. Amok ini adalah 30,6. Oh ya, ini dia presentasinya adalah yang terbesar. Jadi yang terkecil adalah glibenclamid, yang terbesar adalah amoksisilin ya. Nah, kita sudah tahu nilai persentase terkecil dan terbesar, maka kita akan membuat ring ya. Membuat ring caranya adalah dengan N terkecil ditambah N terbesar, atau persentase terkecil ditambah persentase terbesar dibagi 3. Ya, sehingga 1,75 ditambah 30,6% ya, ditambah dibagi 3 itu ketemunya adalah 10,8. Nah, ini adalah ring nanti untuk penentuan A, B atau C ya. Nah, nilai C ini adalah ya, dia masuk klasifikasi C apabila dia itu jadi ABC. Jadi dari yang memakan biaya paling banyak itu adalah A, memakan biaya sedang itu adalah B, dan memakan biaya paling kecil adalah C. Ya, jadi pengklasifikasian 3 itu seperti itu. Yang memakan biaya paling banyak kategori A, yang memakan biaya sedang kategori B, yang memakan biaya paling sedikit itu adalah kategori C. Nah, mana obat yang masuk kategori A, kategori B, atau kategori C? Maka kita menentukannya adalah yang pertama menentukan ring. Ya, menentukan ring. Nah, ini menentukan ring tadi sudah dari N terkecil tambah N terbesar dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kita akan mengklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Ya, 10,8. Nah, klasifikasi C yang paling kecil ya,
itu berarti dari persentase yang paling kecil 1,75% sampai dengan 1,75 plus 10,8. Jadi 12,5%. Jadi yang prosentasenya itu antara 1,75% sampai dengan 12,5% itu masuk ke dalam klasifikasi C. Klasifikasi B itu apabila 12,5% sampai dengan 12,5 ditambah 10,8 ketemunya adalah 23,3%. Ya, jadi yang masuk klasifikasi B itu adalah yang antara 12,5% sampai dengan 23,3%. Kemudian yang masuk klasifikasi A yang memakan biaya paling banyak itu apabila dia berada dalam ring 23,3% sampai dengan 23,3 ditambah 10,8 adalah 34,1%. Ya, jadi 23,3% sampai 34,1% itu masuk klasifikasi A. Ya, sehingga kita kemudian dari penentuan persentase tadi, ya kita tadi sudah menghitung ya persennya ya, menghitung persennya kalian sudah tahu ya, bagaimana bisa ketemu 13,4, 12,8 dan seterusnya. Nah, kita tinggal kemudian menentukan dia masuk klasifikasi A, B atau C. Nah, sekarang 13,4 kita cek ya. 13,4 itu berada pada ring antara 12,5% sampai dengan 23,3%. Maka dia masuk klasifikasi B. Ya, maka di sini dia masuknya adalah B. Kemudian 12,8 ya, 12,8 itu dia pada ring 12,5 sampai dengan 23,3. Berarti dia masuk juga klasifikasi B. Kita lihat etambutol 12,1% ya. Kita lihat 12,1% itu dia berada pada ring 1,75% sampai dengan 12,5%. Maka masuk kategori C ya. Jadi etambutol masuk kategori C gitu ya. Terus amoksisilin ini 30,6% ya. Coba kita lihat amok 30,6% itu berada pada ring 23,3% sampai dengan 34,1%. Maka amok 30,6% dia masuk klasifikasi A. Ya, nanti yang lain silahkan kalian cek sendiri ya. Benar nggak ini C, 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 A, C, C, C. Nah, tinggal nanti disesuaikan dengan ini ya klasifikasi yang sudah kita buat tadi. Nah, itu ya sehingga sudah ketemu gitu ya klasifikasi ABC-nya. Nah, kemudian kita ada yang analisis yang kedua itu adalah analisis Venn. Ya, analisis Venn. Jadi, analisis Venn ini adalah suatu pengklasifikasian obat menjadi 3 kategori, V, E, dan N. V adalah vital, di mana vital ini adalah obat-obatan yang masuk golongan vital itu adalah yang dia harus tersedia gitu ya untuk melayani permintaan guna penyelamatan hidup manusia ya. Jadi ini obatnya itu adalah obat yang bersifat life saving ya. Jadi obat vital itu obat yang harus ada. Kalau sampai tidak ada maka nanti menyebabkan pasien itu meninggal. Itu artinya obat vital ya. Obat yang sifatnya adalah life saving atau penyelamat hidup atau penyelamat jiwa. Kemudian ada obat jenis esensial atau E adalah obat-obat yang diminta untuk digunakan dalam tindakan pengobatan penyakit terbanyak yang ada di suatu rumah sakit ya. Bukan suatu obat yang harus ada sehingga kalau kemudian tidak ada pasien menjadi meninggal, tidak. Tetapi obat-obatan golongan esensial ini digunakan untuk kebanyakan penyakit. Ya, sehingga penting juga ini ya. Kemudian ada juga non esensial, ini adalah obat-obat pelengkap ya agar pasien pengobatannya menjadi lebih baik. Nah, berarti ini kita bisa lihat letak kegentingannya. Mana yang paling penting adalah V, vital. Karena kalau nggak ada pasien meninggal. Kemudian disusul esensial. Kemudian baru non esensial. Nah, itu ya.
Jadi kita klasifikasikan obat-obatan itu dia masuk vital apa enggak ya. Yang menentukan vital non esensial, esensial kan rumah sakitnya itu sendiri ya. Kalau obatnya dia berupa antibiotik ya, tablet misalnya, antibiotik tablet ya dia bukan suatu obat yang vital, tetapi dia dibutuhkan untuk kebanyakan penyakit, berarti dia masuk esensial. Tapi kalau kemudian misalnya vitamin ya, maka dia masuk ke dalam kategori yang non esensial. Nah, langkah-langkah menyusun VEN ya. Jadi langkahnya adalah dengan menyusun kriteria pembentukan VEN tadi ya. Jadi rumah sakit menentukan obat-obatan yang masuk V apa, E apa, N apa gitu ya. Kemudian menyediakan data pola penyakitnya, ya penyakitnya seperti apa, standar pengobatannya seperti apa, maka nanti kemudian bisa menentukan VEN-nya itu ya. Nah, kemudian kalau analisis itu sebenarnya yang digunakan apa ya? Jarang suatu rumah sakit itu menggunakan satu macam analisis ya, tetapi biasanya adalah gabungan gitu ya. Menggabungkan antara analisis ABC dan analisis VEN. Ya, di mana tadi analisis ABC itu kita mengklasifikasikan obat itu ke dalam kategori A, B, C ya berdasarkan anggarannya. VEN itu berdasarkan kepentingannya. Nah, caranya adalah dengan seperti ini ya. Nah, kita kawinkan gitu ya. Kita kawinkan antara analisis ABC dan analisis VEN. Ya. Kita sudah punya obat-obatan yang masuk kategori A. Ya, kita sudah punya obat-obatan yang masuk kategori B. Kita sudah punya kategori C. Pada analisis VEN, kita sudah mengklasifikasikan ke dalam V, ke dalam E, dan ke dalam N. Ya. Nah, kemudian ada obat-obatan yang di dalam analisis ABC ini masuk kategori A, dan di dalam analisis VEN itu masuk kategori V. Jadi dia vital dan memakan biaya yang banyak, gitu ya. VA namanya. Ada obat-obatan yang dia dalam ABC itu masuk B, tapi dalam VEN itu dia masuk V. Maka dia berarti VB. Obat-obatan tersebut vital, tapi dia memakan biaya yang sedang-sedang saja. Kemudian ada obat yang masuk kategori C dalam ABC dan V dalam VEN, ya. Jadi obatnya tersebut vital tapi harganya murah. Ya, kemudian ada obat yang esensial memakan biaya paling banyak, esensial memakan biaya sedang, esensial memakan biaya paling kecil. Ada yang non esensial memakan biaya paling banyak, ya. Sudah non esensial menghabiskan biaya, menghabiskan anggaran. Nah, itu NA berarti ya. Jadi dia non esensial tapi memakan anggaran yang paling banyak. Kemudian ada NB, ini non esensial tapi memakan biaya sedang. Ada NC, ini adalah non esensial tapi memakan biaya yang paling kecil. Nah, sekarang kita kemudian menjadi tahu dengan seperti ini ya, dengan kita sudah menggabungkan antara analisis ABC dan analisis VEN, kita kemudian menjadi tahu ya, menjadi tahu. Kalau kemudian kita dibatasi oleh anggaran kita itu tidak cukup untuk memenuhi semua perencanaan. Maka kemudian kita harus main skala prioritas. Nah, yang diprioritaskan untuk tidak dilakukan pengadaan, artinya yang diprioritaskan untuk dilakukan pembelian adalah yang mana ya. Kita bisa lihat ada obat yang sifatnya non esensial tapi memakan biaya yang banyak. Nah, ini tentu menjadi prioritas utama untuk dikurangi atau dihilangkan. Kalau anggarannya nggak cukup, ya udah ini kan cuma obat non esensial. Anggarannya paling banyak, ya udah nggak usah ya. Nah, itu. Jadi obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas untuk dikurangi atau dihilangkan. Tuh, supaya dana itu menjadi cukup, supaya anggarannya menjadi cukup. Bila dana masih kurang, maka obat dengan kategori NB ini bisa dihilangkan. Ya, begitu seterusnya, itu ya. Jadi mulai dari sini. Ya, memakan nih ya, sini. Ya, jangan sampai semua dihilangkan atau dikurangi, nanti nggak jadi melakukan pengadaan.
Gitu ya. Jadi itu untuk analisis perencanaan. Saya tutup dulu videonya. Kita lanjutkan ke video berikutnya.